warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk berceramah singkat tentang fadilah puasa Ramadan. Amat banyak sekali fadilah atau keutamaan puasa Ramadan yang begitu sangat memanjakan jika kita tergolong orang beriman yang gemar melakukan kebaikan. Orang yang berpuasa akan dijauhkan dari api neraka. Hamba Allah yang beriman ketika ia menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 hari, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdi yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah, yakni semata-mata menuju ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa juga akan diampuni dosanya. Lain daripada itu, akan diampuni pula dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkanlah baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga saja kita semua tergolong pada hambanya yang diampuni segala dosa kita yang terdahulu bahkan yang kemudian. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, di bulan yang mulia ini syaitan akan diborgol, pintu neraka digembok dan pintu surga dibuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suliqati syayatin." Muttafaqun alaih. Artinya, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan digembok dan syaitan akan diikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah di antara mulianya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memaksimalkan ubudiyah kita di bulan yang suci ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa fi akhiril kalami husnul safa wa da'ma qadar. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Innallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Sang Malik, Al-Haq, Al-Mubin, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat iman sehingga kita sama-sama mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Tak lupa salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang merupakan pintu para nabi dan rasul serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada orang yang mengikutinya di periksa hingga hari kiamat. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, karena bersama dengan bulan Ramadan
umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dengan makna puasa sendirian secara bahasa ialah menahan, dan secara istilah ialah menahan segala sesuatu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Mengutip buku Menyambut Bulan Ramadan karya Ustadz Said Muhammad MA disebutkan bahwa kata puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang berarti menahan. Puasa sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban umat Islam. Jauh sebelum Islam datang, Nabi Daud alaihissalam dan para pengikutnya telah melaksanakan ibadah puasa, yaitu dengan cara berselang-seling, seperti hari ini puasa dan besok tidak, dan begitu seterusnya. Bangsa Yunani juga melaksanakan ibadah puasa dengan maksud untuk memenangkan suatu pertempuran. Bangsa Romawi juga melaksanakan ibadah puasa dengan maksud untuk mendapat kekuatan fisik serta melatih ketabahan dan kesabaran. Jauh setelahnya, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Yahudi Madinah melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Pasalnya, pada tanggal itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Hingga akhirnya, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketika wahyu ini turun, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sedang membangun pemerintahan yang baru di Madinah. Puasa sendiri sangat penting untuk membentuk manusia, untuk mampu mengemban tugas suci dan besar. Di sisi lain, bulan Ramadan juga memiliki banyak berkah. Karenanya umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan berbagai amalan-amalan sederhana agar dapat memperoleh berkah pada bulan Ramadan, seperti memperbanyak doa. Orang yang berpuasa, doanya sangatlah mustajab, terutama saat dia berbuka. Maka ketika berdoa, dianjurkan untuk mendoakan diri sendiri, keluarga, dan sesama muslim. Membaca dan menghatamkan Al-Quran. Al-Quran merupakan bulan Ramadan, karena pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran tepat pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, atau yang biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Iktikaf dan salat sunnah. Iktikaf ialah berdiam diri. Rasulullah SAW sering melaksanakan ini pada tanggal 10 terakhir bulan Ramadan. Pasalnya, pada tanggal 10 terakhir bulan Ramadan Allah menurunkan Lailatul Qadar, yaitu pada hari-hari ganjil. Orang yang melakukan iktikaf yaitu secara bahasa ialah berdiam diri. Berdiam diri di masjid dengan melaksanakan ibadah-ibadah soleh seperti berzikir, sholat sunnah. Sholat sunnah sendiri yang sangat identik dengan bulan puasa ialah sholat sunnah tarawih. Akan tetapi selain sholat sunnah tarawih, kita dapat menyelinginya dengan sholat sunnah taubah, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib. Hal ini mungkin tampaknya sederhana apabila dilakukan pada bulan-bulan lain, tapi apabila dilakukan pada bulan Ramadan, maka pahala yang didapat akan berlipat-lipat ganda, karena Allah menurunkan berkahnya pada bulan Ramadan. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memberikan ceramah singkat tentang bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan, di mana segala pahala dan amal ibadah dilipat gandakan. Tak hanya sekedar ibadah puasa, ibadah wajib, ibadah sunnah yang kamu lakukan memiliki manfaat yang baik dengan berbagai amalan dan keutamaannya. Contohnya, menjalankan sholat tarawih menjadikan salah satu bagian penting dalam menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan.
Pada awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa yang tersembunyi, yang terang untuk orang yang berpuasa. Di awal puasa Ramadan, dosa-dosa kita akan diampuni dan ditinggikan derajatnya. Jangan sampai kita melewatkan puasa Ramadan. Mari kita sambut bulan suci yang mulia ini dengan rasa gembira dan semangat, dengan memanjatkan syukur dan ilahi atas rahmat dan karunia-Nya, di mana kita diberikan umur panjang untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan, sehingga menjadikan lebih khusyuk dengan berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya. Sungguh anugerah luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa yang baik dan memperbaiki diri, untuk menjadikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan hanya sekedar memperbaiki diri, segala ibadah yang digandakan dengan mempertebal iman dan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiballazikumul syiyam kama kutiballazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika kita muslim sehat akal dan raga serta tinggal di tempat yang tetap, maka marilah kita mendirikan perintah Allah, yakni puasa di bulan Ramadan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya haid atau nifas? Bagaimana kalau saya berpergian jauh? Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Islam adalah agama yang memudahkan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika sakit, haid, nifas ataupun sedang berpergian jauh yang memberatkan, maka gantilah puasa Anda sesuai jumlah hari yang ditinggalkan ketika bulan puasa Ramadan yang telah usai. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, yang artinya 3 orang dosanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Iwan Nawawi rahimahullah yang menyatakan hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan orang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhir dan dunianya. Juga doa yang ia sukai, begitu pula dengan doa kebaikan untuk kaum muslimin. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Syahrul Mubarak berdasarkan dalil hadis Rasulullah SAW, artinya sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan atas kalian berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan dalamnya memenuhi pahala, namun banyak keberkahan lainnya. Puasa ditinjau dari aspek ekonomi, maka Ramadan memberikan keberkahan ekonomi bagi fakir miskin. Ramadan membawa keberkahan tersendiri. Pada bulan ini, seorang muslim sangat digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah. Di bulan Ramadan kepada mereka bahkan diwajibkan membayar zakat untuk mereka. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar-benar datang atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Benar salah hilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Manusia biasa tidak pernah luput dari salah hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanallahi wa bihi nasta'inu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.